kita akan membahas fisiologi pengaturan tekanan darah. Berdasarkan persamaan hidrolik, tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan resistensi vaskular perifer. Pengaturan curah jantung dan resistensi vaskular perifer sendiri dilakukan oleh arteriol, venula, jantung, dan ginjal. Tekanan darah secara umum dipengaruhi oleh dua mekanisme, yaitu sistem saraf simpatis dan renin-angiotensin-aldosteron system atau yang biasa kita sebut sebagai RAAS. Mari kita bahas satu persatu. Sistem saraf simpatis bekerja melalui baroreseptor dan bertanggung jawab untuk regulasi jangka panjang tekanan darah. Baroreseptor terdapat di dinding arkus aorta dan sinus karotis. Ketika tekanan darah meningkat, maka dinding aorta dan arteri karotis akan dilatasi, yang kemudian diproses oleh baroreseptor sebagai sinyal potensial aksi. Sinyal ini akan dikirimkan melalui nervus vagus serta glossopharyngeus ke nucleus tractus solitarius di batang otak untuk aktivasi jaras parasimpatis dan inhibisi jaras simpatis. Sistem saraf parasimpatis kemudian akan melepaskan asetilkolin yang bekerja di otot jantung dan menurunkan heart rate sehingga curah jantung menurun, serta di endotel pembuluh darah untuk vasodilatasi. Kedua mekanisme tersebut akan menurunkan tekanan darah. Sebaliknya, ketika tekanan darah turun, maka baroreseptor akan mengirimkan sinyal potensial aksi untuk inhibisi jaras parasimpatis dan aktivasi jaras simpatis. Sistem saraf simpatis kemudian akan melepaskan norepinefrin yang bekerja di otot jantung untuk meningkatkan heart rate sehingga curah jantung meningkat, serta terjadi vasokonstriksi di pembuluh darah. Keduanya akan meningkatkan tekanan darah, dan pada penderita hipertensi terjadi peningkatan level normal tekanan darah sehingga baroreseptor akan cenderung mempertahankan tekanan darah di atas normal. Selanjutnya adalah renin-angiotensin-aldosteron system yang bertanggung jawab untuk regulasi jangka panjang tekanan darah. Proses ini diawali dengan produksi renin melalui 3 jalur. Yang pertama, terkait baroreseptor di arteriol aferen ginjal. Ketika tekanan darah di arteriol aferen menurun, maka sel juxtaglomerular akan memproduksi renin. Yang kedua, melalui sistem saraf simpatis, ketika sistem saraf simpatis teraktivasi dan terjadi respon flight or fight, maka renin diproduksi untuk meningkatkan tekanan darah. Dan yang terakhir, berkaitan dengan sel makula densa di tubulus contortus distal, makula densa merupakan kemoreseptor terhadap NaCl. Ketika NaCl tubulus distal sedikit, maka makula densa akan mengirim sinyal ke sel juxtaglomerular untuk meningkatkan produksi renin. Renin yang diproduksi kemudian dilepas di arteriol aferen, namun tidak ikut difiltrasi oleh glomerulus. Renin akan menuju ke sirkulasi melalui arteriol eferen ginjal. Di sirkulasi sendiri, sudah terdapat substrat bernama angiotensinogen yang diproduksi oleh liver. Ketika angiotensinogen bertemu dengan renin, maka angiotensinogen akan diubah menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 kemudian turut berada di sirkulasi hingga mencapai organ target dan bertemu dengan angiotensin converting enzyme yang akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Perlu diingat bahwa angiotensin 2 merupakan hormon poten untuk meningkatkan tekanan darah. Angiotensin 2 dapat menyebabkan vasokonstriksi di sirkulasi sistemik sehingga resistensi perifer akan meningkat. Di korteks adrenal, angiotensin 2 menginduksikan hormon aldosteron yang dapat menyebabkan retensi natrium yang mempengaruhi volume cairan tubuh. Di otak, angiotensin 2 dapat menginduksi pelepasan hormon antidiuretik, pituitary, meningkatkan rasa haus di hipotalamus, serta menurunkan barorefleks yang berujung pada peningkatan tekanan darah. Angiotensin 2 akan dipertahankan selama 1 hingga 2 menit, kemudian degradasi menjadi angiotensin 3 dan 4 yang memiliki efek lebih minimum.